Kompetisi Bundesliga musim 2012-2013 disambut dengan sangat antusias oleh Jurgen Klopp dan Borussia Dortmund. Mereka ketika itu berstatus sebagai juara bertahan. Tak hanya pada musim sebelumnya, namun dalam 2 musim beruntun. Die Borussen era Jurgen Klopp memang mendapat banyak sekali tepukan. Mereka tampil sangat istimewa dan mengikuti jejak VfB Stuttgart dan VfL Wolfsburg yang sukses meruntuhkan dominasi Bayern. Menyambung kegembiraan dalam menghadapi musim 2012-2013, Jurgen Klopp sedikit melakukan pembenahan di tubuh Borussia Dortmund. Dia melepas sejumlah penggawa dengan nama Shinji Kagawa jadi yang paling disesalinya. Sebagaimana diketahui, Kagawa merupakan penggawa asal Jepang yang sangat berjasa dalam mengantar Dortmund meraih 2 gelar Bundesliga plus 1 trofi di FB Pokal. Akan tetapi semangatnya dalam mencari tantangan baru membuat sang pemain putuskan untuk berlabuh di Old Trafford. Kami tak bisa berbelanja pemain seperti Real dan Bayern tanpa memikirkan masalah pajak. Kami harus bekerja serius dan penuh pertimbangan. Kami punya sejumlah uang untuk membayar utang, tetapi akibatnya kami kehilangan Shinji Kagawa. Jelas Klopp. Beruntung, kemalangan Klopp tidak dirasakan dalam jangka waktu yang lama, sebab klub kehadiran penggawa muda yang telah matang yakni Marco Reus. Reus yang pernah menimba ilmu di Akademi Dortmund membuat klub merasa telah menemukan kembali anak yang hilang. Sejak meninggalkan Westfalenstadion pada 2006, dia telah banyak berkembang dan menjadi salah satu incaran banyak klub besar Eropa. Penampilan ciamiknya dalam 109 laga dengan torehan 41 gol bersama Borussia Mönchengladbach jadi alasan pastinya. Membawa pulang Marco Reus adalah sebuah anugerah, sebab Dortmund tidak hanya mendapatkan pemain dengan skill lengkap, namun juga cinta yang sampai sekarang sulit ditebus nilainya. Masa peralihan dari Kagawa menuju Reus menjadi salah satu ide brilian Jurgen Klopp, sebab dia mendapatkan apa yang diminta. Kagawa merupakan pemain dengan tipikal gelandang serang, bermain di lubang, memanjakan striker di depannya, dan mencetak sejumlah gol yang patut dipuji. Sementara Reus adalah pemain yang tidak terikat dengan posisi tertentu. Ketika klub dilatih Lucien Favre pada 2018 silam, Reus diberi peran yang benar-benar bebas. Melebar, menggeser sayap, bahkan menjadi ujung tombak serangan. Sementara ketika berada di tangan Jurgen Klopp, Reus mampu melebur dalam sistem permainan tim. Dia bahkan membentuk kemitraan sempurna dengan Mario Götze sekaligus Robert Lewandowski. Perjalanan penuh liku Borussia Dortmund. Meski mendapati skuadnya tidak semewah FC Barcelona, Real Madrid ataupun FC Bayern, Klopp tetap bersyukur dengan apa yang telah didapat. Dia sangat memahami situasi klub dan mulai mencari cara untuk bisa mempertahankan prestasinya. Melansir dari The Guardian, Klopp memiliki filosofi sendiri tentang apa yang membuat skuadnya begitu kompetitif. Itu adalah cara tentang merangkum etos kerja tinggi dan bagaimana para pemain memainkan perannya dengan baik. Ada tempat-tempat tertentu di mana Anda harus bersikap dan bermain sepak bola dengan cara tertentu. Di Dortmund, orang-orang menuntut agar tim harus bermain dengan atribut yang paling dekat dengan hati saya, dengan banyak perasaan dan dengan intensitas hingga menit akhir. Kami ingin memainkan jenis sepak bola yang orang-orang ingat. Merasa percaya diri dengan formulanya sejauh ini, Klopp malah dikejutkan dengan dominasi Bayern yang mulai terasa hentakannya. Dortmund barangkali dianggap sebagai tim terbaik di Eropa ketika itu. Akan tetapi di Jerman, mereka tetap menjadi yang kedua di belakang Bayern. Musim 2012-2013 pun dimulai
dengan kekalahan melawan FC Bayern di Piala Super Jerman. Di pertandingan tersebut mereka sudah tertinggal 2-0 dalam 11 menit pertama. Hingga peluit panjang dibunyikan, Dortmund hanya bisa membalas 1 gol dan harus rela untuk menyerahkan piala ke tangan raksasa Bavaria. Tidak hanya itu, udara sial yang dirasakan Dortmund pada musim tersebut juga diperjelas oleh hasil di sejumlah pertandingan awal Bundesliga. Sebut saja pada pertandingan pekan kedua, ketika mereka berhadapan dengan FC Nürnberg. Bertindak sebagai tim tamu, Dortmund harus mau menerima hasil imbang. Kemudian di partai kelima Liga, mereka harus mengakui keunggulan Hamburg SV yang tampil sangat menawan. Meski menurunkan banyak pemain pilar, Dortmund menyerah dengan skor 3-2, di mana tim lawan memunculkan nama Son Heung-min sebagai bintang. Pria Korea yang kini tampil bersama Tottenham Hotspur itu mencetak 2 gol untuk tim berjuluk The Bundesliga Dino. Di pertandingan kelima saat menghadapi Eintracht Frankfurt, Dortmund masih belum juga berhasil meraih poin penuh. Mereka ditahan imbang dengan skor 3-3 meski sempat unggul 2 gol di 30 menit pertama. Kejutan di Liga Champions Eropa. Menarik, ketika di kompetisi Liga, Borussia Dortmund tampak sangat berjuang untuk bisa meraih kemenangan. Di kompetisi Liga Champions Eropa, mereka justru tampil sangat rengginas. Bergabung dengan Real Madrid, Ajax Amsterdam, dan Manchester City, Borussia Dortmund mampu memuncaki klasemen Grup D. Mereka meraih total 14 poin tanpa tersentuh satupun kekalahan. Di pertandingan melawan Real Madrid sebagai runner-up, Dortmund mampu meraih 1 kemenangan dan sekali hasil imbang. Melawan Ajax, mereka menang dengan skor 4-1 dan 1-0. Lalu ketika bertemu Manchester City, mereka meraih hasil imbang di kandang lawan dan menang tipis 1-0 di Jerman. Di babak 16 besar, skuad asuhan Jurgen Klopp sukses meraih kemenangan dengan skor agregat 5-2 melawan Shakhtar Donetsk. Lalu memasuki babak perempat final, Malaga mampu dilibas dengan skor agregat 3-2. Di babak semifinal, semua tentu masih ingat ketika Robert Lewandowski mencetak sebanyak 4 gol ke gawang Iker Casillas. Tim lawan ketika itu pun cuma bisa membalas 1. Ketika di leg kedua Dortmund kalah, El Real tetap gagal masuk ke partai final setelah agregat menunjukkan kemenangan bagi The Black and Yellow dengan skor akhir 4-3. Saat setiap pertandingan sukses mereka lewati dengan sangat baik, Dortmund harus berhadapan dengan FC Bayern di partai final. Sebagai informasi, Bayern sukses mengandaskan tim-tim kuat seperti Arsenal, Juventus, hingga FC Barcelona untuk bisa melaju ke partai puncak. Maka itu menjadi ancaman yang amat menakutkan bagi Dortmund yang sering takluk oleh Bayern di kompetisi lokal. Kegilaan Marco Reus tak cukup selamatkan muka Dortmund. Di musim tersebut, sejumlah kemenangan yang didapat Borussia Dortmund tak lepas dari peran apik Marco Reus. Sebagai pemain paling sensasional se-Eropa, didatangkan dengan nilai 17 juta euro dari Gladbach, Reus mencetak gol senior pertamanya untuk Dortmund dalam pertandingan Bundesliga pertamanya. Dia hanya membutuhkan 11 menit dalam pertandingan pembuka melawan Werder Bremen untuk memberi kemenangan 2-1 bagi Dortmund. Pertandingan paling berkesan selanjutnya adalah ketika dia mencetak 2 gol ke gawang mantan timnya, Gladbach, dalam kemenangan besar 5-0. Lalu dia juga mencetak hat-trick pertamanya untuk Dortmund dalam kemenangan 3-0 melawan Eintracht Frankfurt. Gol terakhirnya di Liga sendiri datang di laga melawan Wolfsburg untuk membawa Dortmund menyamakan kedudukan setelah sempat tertinggal 3-1. Beralih ke kompetisi Liga Champions Eropa, Reus juga telah mengoleksi momen-momen besar.
Dia mencetak gol di semua pertandingan tandang Dortmund di babak penyisihan grup, termasuk tendangan voli ke gawang Real Madrid. Di babak gugur, dia membantu Lewandowski untuk menyamakan kedudukan melawan Malaga dan kemudian mencetak gol pertama dari 2 gol di menit akhir, guna memberi kemenangan bagi tim. Sementara di babak semifinal, dia sempat menjadi pemain yang membuat Dortmund mendapatkan penalti, sehingga memunculkan Robert Lewandowski sebagai pahlawan. Buah dari kegilaannya pada musim tersebut, Marco Reus menjadi bagian dari trio penyerang paling berbahaya di Eropa bersama dengan Götze dan Lewandowski. Mereka mengemas total 71 gol di semua kompetisi dan catatkan 33 assist. Sayangnya, aksi spektakuler si anak hilang gagal membawa trofi bagi Borussia Dortmund. Setelah di kompetisi liga tertinggal jauh dari FC Bayern dan cuma duduk di tangga kedua, kompetisi di FB Pokal juga gagal digenggam. Dortmund kalah dari FC Bayern dengan skor 1-0 dan kembali kehilangan kesempatan untuk meraih gelar juara. Patah hati terbesar Borussia Dortmund. Sebelum melakoni laga final Liga Champions Eropa yang jadi kesempatan emas buat Dortmund meraih trofi, muncul kabar bahwa salah satu pemain terbaik mereka, Mario Götze, telah menjalin kerjasama dengan Bayern mulai musim 2013-2014. Mulanya, Klopp sempat mencoba tegar dengan memberi jawaban yang filosofis ketika salah satu putra terbaiknya itu membelot ke tim rival yang mulai dilatih Pep Guardiola. Sangat wajar jika seseorang ingin menempuh jalan berbeda. Di usia 18 saya ingin melihat seluruh dunia, tetapi saya hanya menatap di Mainz lalu di Dortmund. Tak masalah jika kita ingin pergi ke tempat-tempat berbeda. Namun tak berselang lama, Klopp tidak bisa menyembunyikan patah hati terbesarnya ketika itu. Dia tak menampik betapa terguncang dirinya saat mendengar kabar transfer Götze. Klopp mengetahui kabar ini 1 hari setelah Dortmund menang dramatis dari Malaga di babak perempat final Liga Champions. Rasanya seperti terkena serangan jantung. Di pemusatan latihan, manajer Michael Zorc berjalan seolah-olah ingin mengabarkan kematian seseorang. Ia lalu berkata kepada saya, "Kita harus bicara, sepertinya ada kemungkinan." Kata-kata Klopp lantas berhenti sejenak. Michael bertanya, apa saya ingin membicarakan soal itu? Dan saya menolak. Saya bahkan sampai membatalkan rencana makan malam dengan istri dan kawan saya. Pihak klub menelpon mengajak saya berdiskusi dan saya pun menolak karena saya ingin sendiri. Malahan tidak hanya Klopp, berita yang benar-benar mengguncang seluruh elemen klub itu juga dirasakan langsung oleh Mats Hummels. Saya menelpon 6-7 pemain yang saya tahu sangat sedih. Mereka mengira bahwa klub ini tak cukup baik dan mereka ingin memenangkan Liga Champions bersama Mario. Itu yang menyakitkan bagi mereka. Tapi Bayern memberitahu Mario bahwa ia harus pindah sekarang atau tidak sama sekali. Ketika tiba akhirnya Borussia Dortmund bertanding melawan FC Bayern di partai final, tidak terdapat nama Mario Götze di dalam skuad. Kabar menyebut bila ia terkena cedera dan tidak bisa masuk ke dalam pertandingan. Sudah mendapat luka yang amat dalam dari seorang Götze, Dortmund kian terhempas ketika di partai final mereka kalah dengan skor 1-2 atas Bayern. Pertandingan mulanya berjalan dengan sangat seimbang. Bayern membuka keunggulan terlebih dahulu lewat aksi Mario Mandzukic pada menit ke-60. Namun Dortmund langsung membalas lewat Gundogan 8 menit berselang. Ketika pertandingan tampak bakal berakhir imbang, Arjen Robben muncul sebagai mimpi buruk The Yellow Wall. Dia mencetak gol penentu kemenangan Bayern pada menit ke-89. Gagal di 3 kompetisi mayor dan kehilangan salah satu bintang muda terbesarnya terasa sangat menyakitkan bagi Dortmund. Mereka benar-benar merasakan luka yang amat mendalam setelah kehilangan impian dengan cara yang tidak terduga sebelumnya. Soal musim 2012-2013 keseluruhan, Jurgen Klopp sempat menganggap bila itu adalah salah satu yang terbaik baginya. Pasalnya, di sana terdapat banyak momen bersejarah yang sangat layak dimasukkan ke dalam timeline kepelatihannya.
Akan tetapi, tetap saja tidak ada satupun gelar yang mampir membuat musim 2012-2013 jadi tidak sempurna. Apalagi mereka tumbang sebanyak 3 kali dari lawan yang dianggap sebagai rival terbesar. Ini musim yang sangat bagus, tapi tidak sempurna.